kakak hari ini menjumpai adik-adik kembali, menyapa adik-adik kembali dalam ibadah sekolah minggu online. Kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian, hatiku penuh nyanyian. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita naikkan pujian dengan Dia panggil nama saya. Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Yoga.
Biarlah Tuhan, apa yang sudah kata Kakak Ilga itu benar-benar berkesan di dalam saja. Dan biarlah Tuhan, Kau sucikan hati kami, supaya hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kakak harap semuanya sehat-sehat semua ya. Nah, senang sekali kakak kembali bertemu dengan adik-adik untuk belajar tentang firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19. Kakak harap adik-adik bisa membaca sendiri ya, karena kakak tidak akan menceritakan atau membacakannya. Kakak akan langsung pada ceritanya saja. Nah, di dalam cerita ini adik-adik diceritakan tentang Elisa yang bertemu dengan Naaman. Setelah minggu lalu adik-adik belajar atau mendengar cerita tentang Elisa yang bertemu dengan seorang janda dan menolongnya dengan memberikan minyak. Nah, sekarang Elisa bertemu dengan Naaman. Siapa sih Naaman ini? Naaman adalah panglima dari bangsa Aram. Bangsa Aram ini adalah tetangga dari bangsa Israel yang berada di luar Israel pastinya. Nah, Naaman ini menderita sakit kusta adik-adik. Sakit kusta adalah penyakit yang sangat ditakuti pada saat itu. Sakit kusta itu membuat orang-orang yang terkena sakit kusta harus diasingkan atau dikucilkan. Nggak boleh bareng-bareng sama yang lain, nggak boleh ikut ibadah. Sedih kan kalau harus kena sakit kusta? Akhirnya dia mencari cara bagaimana caranya dia agar bisa sembuh. Nah, pada saat itu Naaman punya seorang pelayan yang melayani istrinya. Pelayannya ini berasal dari Israel. Nah, karena pelayannya dari Israel, dia tahu bahwa di Israel ada nabi yang bernama Elisa yang dapat menyembuhkan penyakit Naaman ini. Nah, pelayannya ini pun memberitahukan kepada istri Naaman, dan singkat cerita, istri Naaman juga menyuruh Naaman atau memberitahu pada Naaman bahwa di Israel ada nabi yang bisa menyembuhkan penyakit kustanya. Nah, untuk penyakit kusta ini, karena dia harus pergi ke luar negeri atau ke Israel, dia meminta izin kepada Raja Aram. Dan Raja Aram pun memberikan izin kepada Naaman untuk pergi ke Israel mencari kesembuhan, karena Naaman ini adalah orang penting bagi Raja Aram. Maka dari itu, Raja Aram memberikan surat yang dipakai oleh Naaman untuk menjadi pengantar agar dia bisa diterima di Israel, dan juga membawa persembahan bagi nabi di Israel tersebut. Tetapi sesampainya di Israel, Naaman pertama-tama bertemu dengan Raja Israel. Nah, Raja Israel ini menerima surat dari Naaman atau dari Raja Aram sendiri, itu merasa sangat marah. Kenapa marah? Karena dia merasa bukan dia yang bisa menyembuhkan. Terus dia merasa tersinggung. Kenapa Raja Aram justru menyuruh Naaman datang kepada dia? Kenapa harus orang lain yang datang, orang dari bangsa lain yang datang untuk meminta kesembuhan kepada dia? Padahal dia sendiri merasa tidak akan mampu melakukannya. Itu yang membuat Raja Israel menjadi marah. Tetapi berita ini didengar oleh Elisa. Elisa kemudian menyuruh Raja Israel mengutus Naaman untuk tiba atau datang kepadanya. Nah, Naaman kemudian datang ke rumah Elisa. Setelah sampai di depan pintunya Elisa, Naaman bertemu dengan suruhan dari Elisa. Suruhan Elisa ini menyuruh Naaman untuk mandi di sungai Yordan agar dapat sembuh dari sakit kustanya ini. Adik-adik, sungai Yordan itu adalah sungai yang besar sih di Israel, tetapi dikatakan sungai Yordan inilah sungai yang kotor, sungai yang jorok, tempat memandikan hewan ataupun pokoknya nggak layak. Padahal sakit kusta itu adalah sakit kulit. Adik-adik bisa bayangkan ya, kalau orang sakit kulit tapi disuruh mandi di tempat yang jorok, apa nggak tambah sakit itu kulitnya? Itulah yang membuat Naaman menjadi kecewa, menjadi marah. Kok saya harus mandi di sungai Yordan yang kotor? Itu semua orang juga tahu sungai Yordan itu kotor dan jorok, nggak layak untuk mandi. Bahkan dia membandingkan sungai
Yordan dengan sungai-sungai yang ada di negaranya. Sungai-sungai di negaranya jauh lebih bersih, jauh lebih baik. Apa nggak lebih baik dia mandi di sana saja? Tetapi pegawai-pegawai Naaman yang mengikuti dia memperingatkan, Naaman, kalau Tuan Naaman, kalau misalnya Elisa menyuruh hal yang sulit, pasti juga Tuan akan melakukannya. Kenapa disuruh mandi aja 7 kali di sungai Yordan, Tuan nggak mau? Akhirnya Naaman dengan ketaatannya pada perintah Elisa, dia mau melakukan apa yang dikatakan oleh Elisa. Dia mau mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Dan ternyata benar, setelah dia mandi sebanyak 7 kali, mencelupkan diri sebanyak 7 kali di sungai Yordan, Naaman menjadi sembuh. Sakit kulitnya itu menjadi pulih, sakit kustanya tidak ada lagi, dia bisa tahir, istilah untuk kesembuhan bagi penyakit kusta. Nah, Naaman kemudian datang lagi kepada Elisa. Dia ingin mengatakan bahwa apa yang diperbuat Elisa, apa yang diperbuat Tuhan melalui perkataan Elisa itu memang benar-benar terjadi. Naaman sembuh. Dia ingin memberikan persembahan kepada Elisa, yaitu ada emas dan perak. Tetapi Elisa menolak. Kenapa ya Elisa menolak persembahan dari Naaman ini? Ini karena Elisa nggak mau bahwa Naaman menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan melalui perkataannya itu dapat dibayar. Tuhan memang mau menolong semua orang yang mau taat kepada Tuhan. Seperti Naaman ini, dia kan taat tuh tadi sama perintahnya Elisa. Nah, Elisa ingin mengatakan kepada Naaman bahwa Tuhan gak perlu persembahanmu, yaitu uang dan perak, tetapi persembahkan kehidupanmu. Jadi kalau mau memberikan persembahan kepada Elisa, bertobatlah, karena pertobatan itu adalah mempersembahkan diri kepada Tuhan. Nah, Naaman kan tahu. Setelah itu dia ingin membeli tanah dari Israel, karena dia mengira bahwa Tuhan Allah Israel cuma bisa disembah di atas tanah Israel saja. Nah, tetapi Elisa kembali melarang, menolak permintaan Naaman ini. Jangan, karena Tuhan Allah Israel bukan Allah-Allah seperti Allah lain yang hanya bisa disembah di tanah tempatnya berasal saja. Tetapi Tuhan Allah kita, Tuhan Allah Israel ini adalah Tuhan Allah yang sangat besar, Tuhan Allah yang sangat berkuasa. Dia bisa dipuji, dia bisa disembah di mana saja. Nah, adik-adik, kita belajar bahwa kita pun saat ini juga bisa memperoleh kesembuhan. Kita bisa memperoleh berkat dari Tuhan tanpa kita menjadi orang Israel. Semua orang bisa memperoleh kesembuhan, semua orang bisa memperoleh berkat dari Tuhan tanpa status orang Israel. Kita patut berbangga karena Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita semua. Jadi semua orang sama sekarang di mata Tuhan. Nggak lagi ada bangsa Israel, nggak ada lagi ada bangsa bukan Israel. Semuanya bisa memperoleh berkat, semua boleh memperoleh kesembuhan dari Tuhan, asalkan sama seperti Naaman, kita mau taat, kita mau berserah kepada Tuhan, kita mau tunduk sama Tuhan. Nah, inilah yang mau kita pelajari dari pengajaran minggu ini, yaitu semua orang bisa memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Maka dari itu yang terpenting adik-adik taat. Nah, begitu juga kalau adik-adik sakit, kita harus menyadari bahwa Tuhanlah yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Nggak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Bagaimana cara adik-adik memperoleh kesembuhan? Yaitu dengan cara taat. Taat kepada Tuhan dan juga taat kepada orang-orang yang mengasihi adik-adik. Bisa jadi orang tua, bisa jadi saudara, bisa jadi keluarga yang lain, teman-teman, dokter, perawat, bahkan obat-obatan yang digunakan untuk mengobati adik-adik. Itu adalah cara Tuhan juga untuk memberikan kesembuhan. Makanya kalau ada nasihat untuk istirahat, minum obat, dituruti ya adik-adik. Nah, satu hal lagi yang paling penting di dalam ketaatan ini adalah bahwa kesembuhan itu memang bisa diberikan oleh orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Tetapi kesembuhan yang utama itu harus kita yakini berasal dari Tuhan saja. Amin. Ya, semoga firman hari ini boleh semakin menguatkan dan juga membuat adik-adik taat sama Tuhan. Amin. Hai adik-adik semua, mungkin pada ada yang penasaran ya,
Siapa ini kira-kira bapak-bapak badannya gede berdiri di hadapan adik-adik semua sekarang? Oke, sebelum kita akan kenalan, kita nyanyi dulu satu ya. Bapak yakin adik-adik pasti sudah tahu dan hafal lagunya. Judul lagunya Saya Bergerak. Nanti nyanyinya saut-sautan. Bapak yang duluan akan menyanyi Saya Bergerak. Kemudian adik-adik yang nyaut. Apa sautannya pasti adik-adik sudah tahu. Kemudian yang kedua, adik-adik nanti yang akan bilang Saya Bergerak. Dan kemudian Bapak yang akan nyaut. Oke? Siap ya? 1, 2, 3. Saya bergerak, saya bergerak, saya bergerak, karena saya anak Tuhan. Gantian. Mengapa kau bergerak? Apa sebabnya? Ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Oke. Kenalin adik-adik, anak-anak semua. Saya Bapak Pendeta Iwayan Agus Wiratama. Supaya gampang manggilnya, panggil saja Pak Pendeta Agus. Ya. Saya sekarang adalah pendeta di GKPB Jemaat Marga Rahayu Bangli, dan juga itu artinya saya adalah pendeta yang baru yang akan bertugas di sini dan akan menjadi pengampu bagi adik-adik semua. Salam kenal ya. Dan jangan lupa kalau adik-adik keluar rumah, ingat untuk selalu jaga jarak. Cuci tangan sesering mungkin atau pakai hand sanitizer. Dan jangan lupa pakai masker. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Adik-adik, sampai di sini dulu ibadah kita hari ini. Namun sebelum kita menerima doa berkat, sebelum kita menutup ibadah kita naikkan pujian, kita membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia,
Jadi sekarang kita mau doa berkat ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan, dan kami juga sudah banyak belajar dari kakak-kakak sekolah minggu pada hari ini. Dan sekarang tuntunlah kami supaya di dalam hidup kami semua selalu menjadi penurut-penurut Tuhan dan senantiasa setia melakukan firman Tuhan. Dan kini ya Tuhan, kami bersama mengarahkan hati, pikiran kami mohon berkat-Mu untuk kami semua. Kiranya kasih Allah Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati, menyertai adik-adik sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.